Alhamdulillahi Rabbil Alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan bukan yang kedua, mari kita haturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita tanpa pandang bulu, baik bulunya keriting ataupun direbonding, baik bulunya tebal maupun tidak berbulu. Alhamdulillah, syukur tak terhingga. Saat ini kita masih dikaruniai banyak nikmat, dari nikmat sehat walafiat tanpa cacat hingga nikmat iman dan Islam yang masih melekat, sehingga selamat dari godaan syaitan yang bangsa. Kedua dan bukan yang ketiga, tak lupa salawat dan salam, tak lupa kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah, qudwah hasanah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun maksud dan tujuan saya berdiri di sini hanya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul Manusia yang Membawa Manfaat. Hadirin wal hadirat, Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai dalam kehidupan. Seorang muslim sejati tidak hanya berfokus pada ibadah ritual saja, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat kepada sesama manusia, lingkungan, dan alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Darimi. Hadis ini hadirin memberikan panduan yang sangat jelas kepada kita bahwa nilai seorang manusia tidak diukur dari harta, jabatan, atau keturunan, tetapi seberapa besar manfaat yang ia berikan kepada orang lain. Manfaat itu bisa berupa ilmu, bantuan, nasihat, doa, atau sekedar senyum yang menyejukkan hati. Hadirin yang saya hormati, mari kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani hidupnya. Beliau adalah teladan utama dalam menyebarkan manfaat. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang merasa terabaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi makan yang lapar, menghibur yang sedih, membela yang lemah, dan memuliakan yang hina. Bahkan dalam dakwahnya
kebaikan. Semua itu beliau lakukan karena cintanya kepada umat manusia. Karena beliau semua ingin semua manusia mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Hadirin, makna rahmat di sini mencakup seluruh bentuk manfaat dan kebaikan. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meneladani akhlak beliau dengan menjadi pribadi yang membawa rahmat bagi sesama. Hadirin yang berbahagia, ada banyak cara kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan dan peran kita masing-masing. Pertama, menjadi orang yang suka membantu orang lain. Ketika kita melihat orang yang kesusahan, jangan ragu untuk menolongnya, baik dengan tenaga, harta, atau bahkan hanya dengan kata-kata yang menguatkan. Kedua, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita miliki jangan disimpan sendiri. Ajarkan kepada orang yang belum tahu. Bimbinglah yang masih mencari. Satu kalimat yang kita ajarkan dengan ikhlas bisa menjadi pahala yang terus mengalir bahkan setelah kita wafat. Ketiga, menjadi teladan dalam akhlak dan perilaku. Menjadi pribadi yang jujur, amanah, sabar, dan pemaaf adalah bentuk manfaat yang nyata dalam kehidupan sosial. Dengan akhlak yang baik, kita bisa memperbaiki masyarakat, meredam permusuhan, dan menyebarkan kedamaian. Keempat, menjaga lingkungan dan alam. Kita juga bisa bermanfaat dengan menjaga lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, hemat energi, dan menjaga air bersih adalah amal yang membawa manfaat jangka panjang bagi kehidupan. Hadirin yang berbahagia, sayangnya di zaman sekarang banyak orang terjebak dalam gaya hidup individualis. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, mengejar kekayaan dan kepuasan pribadi tanpa peduli dengan sesama. Padahal kekayaan yang tidak digunakan untuk membantu sesama bisa menjadi hisab yang berat di akhirat. Dalam hadisnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita, "Laisal mu'minul ladzi yashba'u wa jarahu ja'un ila jambi." Artinya, tidaklah mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambung. Hadis riwayat Bukhari. Maka iman kita ditentukan oleh kepekaan sosial. Keimanan bukan sekedar ibadah ritual, tetapi harus nyata dalam aksi sosial dan kepedulian terhadap sesama manusia serta lingkungan alam. Hadirin yang saya hormati, kesimpulan pidato saya ini, mari kita jadikan hidup ini sebagai ladang amal. Kita tidak tahu usia ini sampai kapan bertahan, maka
kebaikan, dalam kebermanfaatan. Fastabiqul khairat, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka berlomba-lomba kamu dalam kebajikan, di mana saja kamu berada, Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita selalu menjadi hamba yang bermanfaat.